Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayani Amin. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Unhair, mahasiswa PPL 2. Pada hari ini saya akan mengajar tentang materi kuat medan listrik. Nah, sebelum saya masuk pada materi anak-anak sekalian, perlu Ibu awali pertemuan kita pada hari ini dengan absen terlebih dahulu. Nah, ketika Ibu memanggil absen, kalian mengacukan tangan dan menjawab hadir ya. Iya, Bu. Baik. Lilis Karlina, Hadir. Mirnawati. Hadir, Bu. Oke, baik. Setelah absen, perlu diketahui bahwa sebelum kita masuk pada kuat medan listrik, oke anak-anak, karena sudah Ibu absen dan kalian hadir semua, maka kita lanjut pada materi kita ya. Iya, Oke. Bu. Sebelum kita masuk pada kuat medan listrik, perlu Ibu tanyakan kepada anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang medan listrik sebelum kita masuk pada kuat medan listrik. Ada yang tahu? Medan listrik itu area, Ibu. Medan area di sekitar listrik mungkin, Ibu. Betul. Saya tidak katakan salah ya, tapi betul. Lebih tepatnya lagi perlu Ibu luruskan, dia tidak salah, tetapi dia mendekati dari penjelasan medan listrik itu sendiri. Jadi medan listrik itu adalah efek yang ditimbulkan karena adanya keberadaan muatan listrik. Nah, pada kuat medan listrik ini ada 3 yang kita pelajari, yaitu yang pertama kita mempelajari tentang medan listrik, yang kedua kita mempelajari tentang muatan listrik, dan yang ketiga kita masuk pada kuat medan listrik. Nah, kita perlu ketahui dulu 2 yang tadi, medan listrik sama muatan listrik. Nah, dari situlah baru kita tahu apa itu kuat medan listrik. Yang tadi kan sudah, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan karena keberadaan muatan listrik. Nah, sedangkan muatan listrik itu terdiri dari apa-apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baru dengar. Oke, baik. Jadi muatan listrik itu dia terdiri dari elektron, proton, dan lain-lain. Itu adalah muatan listrik. Nah, sedangkan kuat medan listrik itu sendiri adalah kekuatan yang berada di sekitar medan listrik. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham. Jadi medan listrik itu adalah efek yang ditimbulkan, sedangkan muatan listrik adalah terdiri dari neutron, proton, dan elektron yang berada di sekitar medan listrik, sedangkan kuat medan listrik itu sendiri adalah kekuatan yang berada di dalam medan listrik. Oke? Oke, Bu. Oke. Satuan dari medan listrik itu sendiri adalah Newton per Coulomb. Nah, pada kuat medan listrik ini kita akan mempelajari tentang adanya muatan, ada kuat medan, dan ada jarak. Di mana muatan ini disimbolkan dengan Q, kuat medan listrik disimbolkan dengan E, sedangkan jarak disimbolkan dengan R. Nah, pada rumus kuat medan listrik itu sendiri yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, K itu apa, Nana? K itu merupakan ketetapan pada kuat medan listrik. Nilai dari ketetapan ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Nah, jadi ini rumusnya ya, rumus dari kuat medan listrik. Baik, beralih pada medan listrik, kuat medan listrik, dan kita masuk pada muatan listrik. Ternyata pada muatan listrik ini kita mempelajari listrik ini, nanti kita akan mempelajari bahwasannya ketika ada muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka akan terjadi tarik menarik. Dan sebaliknya, ketika muatan positif bertemu dengan muatan positif atau negatif bertemu dengan muatan negatif, maka akan terjadi tolak menolak. Nah,
kita masuk tadi pada rumusnya. E sama dengan K Q per R kuadrat. Perlu diketahui bahwa pada muatan listrik ini ada yang simbolnya mikrokulum, di mana nilai dari mikrokulum itu sendiri adalah 10 pangkat minus 6. Paham? Nilai dari mikrokulum itu adalah 10 pangkat minus 6. Terus ada pertanyaan, Ibu, bagaimana jika di soal diketahui 2 mikrokulum? Nah, kalau diketahui adalah 2 mikrokulum, maka 2 kali 10 pangkat minus 6 kulum. Paham? Ya, Jadi Bu. tinggal dikalikan saja ketika soalnya adalah mikrokulum. Oke, baik. Jadi pada pengertian ini kalian bisa paham ya sampai pada rumus? Bisa, Bu, bisa. Oke, baik. Jadi kita masuk pada contoh soal agar kalian lebih memahami. Baik, kita kembali pada contoh soal. Di sini dinyatakan bahwa pada suatu muatan itu terdiri dari 6 mikrokulum. Di mana di sini yang ditanya yaitu hitunglah kuat medan listrik yang masing-masing jaraknya. Yang pertama opsi A itu adalah 2 cm dan opsi B adalah 3 cm. Nah, kalau soalnya seperti ini masih soal yang mudah ya. Kalau soalnya seperti ini, maka diketahui adalah Q, karena muatan terdiri dari 6 mikrokulum. Q kan muatan, jadi Q sama dengan 6 mikrokulum. Sedangkan R di sini jarak kan diketahui ada 2, maka kita tulisnya R1 dan R2. R1 di sini ada yang 2 cm dan ada yang 3 cm, itu adalah R2. Dan 6 mikrokulum ini jika diubah ke kulum maka 6 kali 10 pangkat minus 6. Sedangkan 2 cm 2 kali 10 pangkat minus 2. Kenapa di sini 2 kali 10 pangkat minus 2? Karena centimeter ke meter itu dibagi 100. Jadi 2 dibagi 100 itu hasilnya 0,02. Diubah ke bilangan berpangkat 2 kali 10 pangkat minus 2. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau begitu R2 3 cm. Kalau ubah ke meter maka sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Ya. Jadi kalau sentimeter ke meter itu dibagi 100. Oke. Jadi yang ditanya di sini adalah kuat medan listrik atau E. Kita masuk ke rumus di mana E sama dengan K Q per R kuadrat. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nilai Q di situ adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R1 di sini adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2. Maka sama dengan, jika seperti ini maka 9 dikali 6 sama dengan 54. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6. Ketika perkalian maka pangkatnya ditambah. Oke, kita lanjut. Di sini kan sudah diketahui di mana 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 itu hasilnya adalah 54 dikali 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita beralih ke penyebutnya. Di mana di sini adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Nah, jikalau seperti ini maka cara penyelesaiannya adalah 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 4 dikali 10. Di sini kan pangkatnya ada minus 2 dan ada pangkat 2. Ada pangkat yang di dalam kurung dan ada pangkat yang di luar kurung. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Caranya tinggal dikalikan saja.
pangkat di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang berada di luar kurung. Maka minus 2 dikali 2 itu hasilnya adalah minus 4. Nah, jika seperti ini, maka kita tinggal bagi saja nih, 54 dibagi 4. Maka kita menggunakan operasi pembagian. 54 dibagi 4. Nah, seperti ini. 54 dibagi 4. 5 dibagi 4 1, ya kan? Karena 1 dikali 4 mendekati 5. 1 kali 4 4. Nah, 5 kurang 4 hasilnya 1. Di sini masih ada bilangan 4, maka 4 diturunkan. Nah, di sini ada 14. Maka 14 bisa dibagi 4. Bisa ya? 14 bisa dibagi 4. Hasilnya yang bisa mendekati dengan 14 berapa? 3, ya kan? 3 dikali 4 12. Jikalau di sini kita taruh 4 kali 4 kan sudah 16, maka sudah melewati 14. Maka kita ambil 3. 3 dikali 4 12. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, kan sudah tidak ada bilangan. Nah, di sini kan sudah tidak ada bilangan nih. Maka turunkan 0, ya. Jadi, ketika kita menurunkan 0, maka di atas koma. Nah, di sini kan 20. 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. 5 dikali 4 20. Berarti habis. Ya kan? Berarti hasil akhirnya adalah 54 dibagi 4 itu adalah 13,5. Nah, di sini kan masih ada bilangan berpangkat nih. Ketika pembagian, maka bilangan pangkatnya itu dikurangkan. Maka 13,5 dikali 10. 3 dikurang min 4. Maka hasilnya 13,5 kali 10 pangkat 7. Sampai sini paham? Pada nilai akhir. Jadi di sini kita sudah mendapat nilai akhir dari R1-nya tadi yang 2 cm. Maka kekuatan medan listrik pada R1 2 cm itu sebesar 13,5 kali 10 pangkat minus 7 Newton per Coulomb. Oke, kita beralih ke contoh soal yang kedua. Kita beralih pada option B, di mana yang diketahui yaitu R2 adalah 3 cm. Rumusnya masih tetap sama, di mana E sama dengan K Q per R kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya saja. Nilai dari K adalah ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nilai dari Q yaitu tadi 6 dikali 10 pangkat minus 6. R pangkat 2 R kuadrat. Nilai dari R kuadrat di sini adalah 3 cm. 3 cm tadi kan diubah ke meter, jadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Oke, kita lanjut. Sama seperti penyelesaian pada option A, di sini hanya berubahnya nilai jarak saja. Kalau yang pada option A R1 kan 2 cm, sedangkan pada option B kan 3 cm. Maka di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 itu sama saja dengan yang option A, yaitu 54 dikali 10 pangkat 3. Ya. Bagaimana dengan penyebutnya? Sama juga pada option A, di mana 3 dipangkatkan 2 itu hasilnya 9 dikali 10 pangkat min 2 dikali dengan pangkat yang di luar kurung yaitu 2, itu hasilnya adalah min 4. Nah, jika seperti ini, maka tinggal kita bagikan saja. 54 dibagi 9 hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 3. Pada pembagian itu pangkatnya dijumlahkan, di mana pada pembagian itu pangkatnya dikurangkan. Maka di sini adalah pangkat 3 dikurang dengan pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Ya, jadi hasil akhir dari option B, di mana yang diketahui jaraknya R2 adalah 3 kali 10 pangkat minus 2, itu adalah 6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb.